Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak adalah Retno, instruktur Smart bidang studi kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita masuk ke materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, sebelumnya kakak akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian menambahkan 1 sendok gula ke dalam air? Kira-kira apakah yang terjadi? Pasti akan larut bukan? Tapi bagaimana jika kalian kan menambah 1 sendok gula lagi ke dalam air tersebut? Ataupun kalian tambah lagi-lagi dan sampai akhirnya gula tersebut tidak dapat larut. Kira-kira kenapa ya gula itu akhirnya tidak larut ke dalam air? Nah, di sini ternyata ada penjelasannya. Ternyata ada macam-macam larutan. Yang pertama adalah larutan yang tidak jenuh, yaitu artinya larutan yang masih melarutkan zat terlarut. Kemudian, larutan tepat jenuh, yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut. Sedangkan yang terakhir adalah larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut dan terdapat endapan. Oleh karena itu, gula yang tadinya awalnya larut, kemudian jika ditambahkan semakin banyak ke dalam air, lama-kelamaan dia akan mengalami jenuh, kemudian mengalami endapan atau mengendap. Pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, kita akan lebih membahas tentang kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan, serta hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan. Kelarutan itu sendiri artinya adalah jumlah maksimum zat yang larut dalam sejumlah tertentu pelarut atau larutan pada suhu tertentu. Kelarutan atau solubility yang dilambangkan dengan S dapat kita hitung dengan cara mol dibagi volume, dengan catatan volumenya adalah dalam liter. Berikut akan saya berikan contoh soal, yaitu apabila 3,32 mg Ag2CrO4 dilarutkan ke dalam 200 ml air, maka kita bisa menentukan kelarutannya. Apabila diketahui ARO adalah 16, CR52, sedangkan ARAG 108. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas soal berikut. Dari soal, kita tadi mengetahui bahwa massa dari Ag2CrO4 adalah 3,32 mg. Karena kita akan mencari mol, maka satuan massanya dari miligram kita ubah ke gram, sehingga dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Dari 10 pangkat min 3 ini, dikalikan dengan 3,32, kemudian dibagi dengan MR, yaitu 332. MR ini sendiri diperoleh dari jumlah ARAG sebanyak 2, kemudian dijumlah dengan ARCR, dan dijumlah lagi dengan 4 kali ARO, sehingga diperoleh 332. Setelah itu, kita akan mendapatkan mol. Kemudian, apabila sudah mendapatkan mol, maka untuk mencari kelarutan, kita akan menghitungnya dengan cara mol dibagi volume, dengan catatan volume dijadikan liter, sehingga diperoleh 0,2 liter. Mol yang sudah kita peroleh sebesar 10,-5, kemudian dibagi dengan 0,2, sehingga diperoleh 5 kali 10 pangkat negatif 5 mol per liter. Sehingga 5 kali 10 pangkat negatif 5 adalah kelarutan dari Ag2CrO4. Setelah masuk materi kelarutan, kita selanjutnya akan membahas tentang materi tetapan hasil kali kelarutan. Untuk menyatakan jumlah ion yang berada dalam kesetimbangan pada zat yang sukar larut, dalam larutan tepat jenuh digunakan istilah hasil kali kelarutan atau yang bisa disimbolkan dengan KSP. Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam yang sedikit larut dapat dituliskan sebagai berikut. Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam yang sedikit larut dituliskan sebagai berikut. Misalkan ada senyawa AXBY, maka dapat diionisasi menjadi X, A, pangkat Y plus
plus B pangkat X min. Maka dari itu KSP dari AXBY yaitu adalah hasil kali ion-ionnya. AY plus pangkatkan X karena X adalah koefisien dari A, kemudian dikalikan dengan BX min pangkat Y. Y sendiri adalah koefisien dari B. Kemudian kita ambil contoh lagi, yaitu jika X sama dengan 1 dan Y-nya juga sama dengan 1, maka disebut elektrolit biner, yang artinya adalah 2, yaitu jumlah antara X sebesar 1 dan Y juga sebesar 1. Maka apabila senyawa AB akan diionisasi, dia akan menjadi A plus B min, sehingga diperoleh kelarutannya yaitu sebesar S. Kenapa kita simbolkan dengan S? Karena di sini koefisien dari A plus adalah 1, maka kita simbolkan dengan S. Sama halnya dengan B min, kita simbolkan juga dengan S, karena koefisiennya sama dengan A yaitu 1. Kemudian dapat kita cari KSP dari senyawa AB, yaitu hasil kali ion-ionnya, sehingga A plus pangkat 1 karena koefisiennya adalah 1 di sini, maka tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Kemudian dikalikan dengan B min yang dipangkatkan 1 juga karena memiliki koefisien 1. Sehingga diperoleh S dikalikan dengan S, yang akhirnya nanti kita peroleh hasil akhir dari kelarutan AB yaitu adalah S kuadrat. Untuk memperjelas penjelasan sebelumnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Pada senyawa AgCl dapat diionisasi, hasilnya adalah Ag plus Cl min. Ag plus memiliki koefisien 1, maka kita simbolkan dengan S. Sama halnya dengan Cl min yang memiliki koefisien 1, kita simbolkan juga dengan S. Maka akan kita peroleh hasil kali kelarutan dari senyawa AgCl, yaitu adalah hasil kali dari konsentrasi Ag plus pangkat 1 dikalikan dengan konsentrasi Cl min pangkat 1. Oleh karena itu, S dari Ag plus akan dikalikan dengan S dari Cl min, hingga diperoleh yaitu sebesar S kuadrat. Kemudian kita ambil contoh lain, yaitu apabila X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, atau sebaliknya, bisa X-nya nanti yang 1, kemudian Y-nya yang 2, hal ini akan disebut elektrolit Turner. Turner artinya 3, yaitu jumlah X dan Y-nya sebesar 3. Maka kita contohkan di sini adalah senyawa AB. Namun di sini AB memiliki 2A+, kemudian ditambahkan dengan B2-, sehingga diperoleh 2S untuk 2A-nya, kemudian S untuk B2-. Oleh karena itu akan diperoleh hasil kali kelarutan dari AB yaitu hasil kali konsentrasi A+ pangkat 2 karena tadi koefisiennya di sini adalah 2, kemudian dikalikan dengan konsentrasi B2-. Dari A+ sendiri tadi diperoleh 2S, maka karena dipangkatkan 2 jadinya 2S kuadrat. 2S kuadrat kemudian dikalikan dengan S yaitu dari B2-, sehingga akan diperoleh 4S pangkat 3. Berarti KSP dari AB ini adalah 4S pangkat 3. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya untuk memperjelas dari soal sebelumnya. Nah, di sini ada senyawa MgOH2. Maka dari MgOH2 akan diionisasi menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Mg2+ akan disimbolkan dengan S kelarutannya, sedangkan yang OH- akan disimbolkan 2S karena memiliki koefisien 2. Maka KSP dari MgOH2 yaitu adalah sebesar Mg2+ dikalikan dengan OH- pangkat 2. Karena tadi ya koefisiennya adalah 2. Maka dari Mg2+ akan dilakukan sebesar S, kemudian dikalikan dengan 2S kuadrat, yang akhirnya nanti akan diperoleh 4S pangkat 3. Setelah membahas tentang sistematika perhitungan tetapan hasil kelarutan, kalian dapat melihat tabel tetapan hasil kali kelarutan pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan kelarutan dan tetapan hasil kelarutan. Kelarutan digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam larutan jenuh.
Karena kelarutan dan hasil kali kelarutan dihitung pada larutan jenuh yang sama, maka antara kelarutan yaitu S dan hasil kali kelarutan yaitu KSP terdapat hubungan yang erat. Misal KSP dari AgCl yaitu sebesar 1,8 dikali 10 pangkat negatif 10. Maka besar kelarutan atau S dari AgCl adalah, nah sebelumnya kita ionisasi dulu AgCl-nya yaitu menjadi Ag+ dan Cl-. Karena Ag+ memiliki koefisien 1, maka bisa disimbolkan dengan S. Sama halnya dengan Cl-, maka juga disimbolkan dengan S. KSP dari AgCl sendiri adalah konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi Cl-. Karena disimbolkan dengan S, maka S dari Ag+ kemudian akan dikalikan dengan S dari Cl-, yaitu menjadi S kuadrat. S kuadrat ini berarti sama dengan nilai dari KSP AgCl yaitu sebesar 1,8 kali 10 pangkat negatif 10. Karena kita mencari kelarutan atau S, maka kelarutannya adalah akar dari 1,8 kali 10 pangkat negatif 10 yang diperoleh sebesar 1,3 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi kelarutan AgCl yaitu 1,3 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk memperjelasnya, untuk elektrolit yang biner, maka N yaitu sama dengan 2, N sama dengan 4 atau N sama dengan 27 akan berlaku rumus sebagai berikut. Apabila KSP sama dengan S kuadrat, maka S-nya atau kelarutannya yaitu adalah akar dari KSP. Sedangkan jika KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3, maka kelarutannya adalah akar 3 dari KSP dibagi 4. Sedangkan untuk KSP yaitu 27S pangkat 4, maka kelarutannya adalah akar 4 dari KSP dibagi 27. Sedangkan untuk KSP 108S pangkat 5, maka kelarutannya adalah akar 5 dari KSP dibagi 108. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan contoh soal berikut. Bila KSP CaCO3 sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 8 mol per liter atau mol dikali L-1, maka berapa gram kelarutan dari CaCO3 dalam 250 ml air dengan mR CaCO3 yaitu sebesar 100. Untuk menentukan gram atau massa kelarutan CaCO3 dalam 250 ml air, maka perhatikan pembahasan berikut. CaCO3 jika diionisasi dia akan menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Maka KSP-nya yaitu adalah S dikalikan dengan S, yaitu nanti akan diperoleh S kuadrat. Berarti untuk kelarutannya atau S adalah akar dari KSP, yaitu akar dari 9 kali 10 pangkat negatif 8. Oleh karena itu diperoleh 3 kali 10 pangkat negatif 4 mol per liter. Tapi karena yang ditanyakan adalah kelarutan dalam 250 ml air, maka belum selesai. Kita lanjutkan, yaitu 250 ml dibagi 1000 ml dikalikan dengan kelarutannya yaitu 3 kali 10 pangkat negatif 4. Sehingga diperoleh 3/4 yaitu hasil dari 250 dibagi 1000 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 4 mol kemudian dikalikan dengan 100 sehingga diperoleh 7,5 kali 10 pangkat negatif pangkat 3 gram. Kemudian jika dijadikan miligram berarti dikalikan dengan 1000 maka diperoleh 7,5 miligram. Setelah membahas perhitungan antara hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar KSP suatu zat, maka semakin besar pula kelarutan zat tersebut dalam air. Sedangkan apabila KSP-nya semakin kecil, maka kelarutan zat tersebut dalam air juga akan semakin kecil. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. See you!